Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asik, kita ketemu lagi di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Tentunya bareng lagi sama saya Sylviana Salsabila dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dan kali ini di program podcast Asik ya Sobat Asik, kita udah bareng sama dua kakak yang udah maco-maco dengan outfit hitamnya ya. Coba tebak dari prodi apakah mereka berdua? Tapi tenang aja, nanti kita bakalan kenalan langsung. Karena di suasana hari ini tuh udah mulai kerasa deg-degan banget ya. Karena first time di sini Sylvie bakalan podcast dan juga ngobrol santai bersama dengan ketua beserta wakil dari program studi Hukum Ekonomi Syariah ya Kak ya. Oke, kita sapa dulu mulai dari ketuanya. Yang mana nih ketuanya Kak? Saya Mbak. Oke, dari sebelah kiri dulu dengan Kak siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Marhen, Mbak. Marhen. Oh, Marhen. Itu cuma Marhen tok. Marhen tok. Gak ada kepanjangan. Kalau kepanjangannya Marhen. Oh, Marhen ya. Iya. Oke. Kalau wakilnya? Perkenalkan nama saya Ahmad Gosim. Saya wakil dari Hima Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Semester berapa, Kak? Kalau saya dari semester 1, Kak. Semester 1, ya. Masih semester awal. Masih panjang banget ya, guys ya. Kalau ketuanya Kak Marhen sendiri semester berapa? Dari semester 3, Kak. Semester 3 dan juga semester 1. Yeah. Oke. Nah, karena masih fresh banget ya, baru aja menyandang jabatan sebagai ketua dan juga wakil dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yeah. Baru beberapa minggu lalu kayaknya dilantik ya. Siap. Jadi masih aura-aura jabatannya tuh masih kental banget gitu. Iya, Kak. Jadi masih kebayang. Bentar lo mau apa ya, agenda apa ya? Yeah. Dan denger-denger kemarin kayaknya dari Prodi HES itu baru aja ngadain sebuah kegiatan kunjungan ke sekolah. Nah, ini bakal kita kulik-kulik informasinya. Nah, yang paling utama nih ya dari Kak Marhen dan juga Kak Kosim sendiri ya. Ini sama kayak nama dosen, takutnya nanti salah paham dosen. Ya, sama. Sama ya. Ya, Nah, ini dari sekian banyak mahasiswa yang ada di Prodi HES ya. Akhirnya ada Kak Marhen, salah mulu nih Kak Marhen dan juga Kak Kosim yang menjadi sebagai ketua dan juga wakil. Kira-kira karena anak HES itu terkenal dengan ya mereka yang lumayan cara pandangnya tuh kritis-kritis banget ya, wajar dong anak hukum nggak ya? Iya. Memang harus dituntut seperti itu. Nah makanya kenapa kok bisa sampai kakak berdua ini yang terpilih? Apakah sudah memenuhi kriteria dari sebanyak itu anak HES atau gimana nih kira-kira? Kalau dari saya dulu Kak ya, sebagai selaku ketua Hima yang terpilih. Saya itu awalnya ditunjuk sama Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Siapa tuh? Bapak Khairul Anam SHMH. Oke, kirain nggak tahu kan karena grogi ya. Ditunjuk, tapi saya nggak mau Kak awalnya. Kenapa? Karena saya orangnya pendiam juga pemalu. Kelihatan banget nggak sih pendiamnya? Iya. Kelihatan. Oke, karena malu. Terus akhirnya kenapa kok mau? Terus diganti itu Mbak sama dengan orang lain. Tapi yang orang lain itu sibuk dia Mbak. Sibuknya? Sibuk ngajar. Ya wajar dong, wajar. Oke, karena bahasa Gen Z sekarang freelance ya. Iya, freelance. Sibuk ngajar, jadi akhirnya sampean yang maju. Jadi saya tuh memberanikan diri Kak untuk maju, mencalonkan diri menjadi ketua Hima. Maaf Kak ya. Kenapa kok maaf? Grogi tadi Kak. Grogi banget ya. Oke deh, akhirnya karena diminta ya, disuruh oleh Bapak Kaprodi, sama kayak cerita dari wakil ketua MPI kemarin kalau nggak salah, ditunjuk juga sama Ibu Kaprodinya. Emang kayaknya sekarang harus ditunjuk gitu ya. Untung kemarin aku nggak ditunjuk nih kayaknya. Nah, ditunjuk terus akhirnya karena mungkin yang satunya sibuk dengan kegiatan di luar, jadi akhirnya kakak nih yang mengajukan diri ya. Iya Mbak. Tapi juga, untuk visi misi? Untuk visi misi itu saya membentuk Hima Prodi Hukum Ekonomi Syariah ini menjadi wadah yang terbuka Mbak. Untuk mendengarkan aspirasi dan ide-ide dari mahasiswa yang lain yang ada di karena karena lanjut lagi dong. Karena dulu saya kayak yang merasakan ya, saat saya semester 1 itu nggak ada kayak yang organisasinya yang terbuka itu. Jadi saya lebih yang terbuka Kak untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa hukum itu sendiri. Oke, jadi mungkin karena pengalaman sendiri, mungkin rasanya kayak dulu baru awal join di HES itu agak kurang welcome gitu mungkin ya. Kurang welcome. Jadi mungkin kesannya kayak kurang merangkul, padahal aslinya kayaknya ini orang pendiam gitu, makanya agak kaget juga awalnya gitu. Gitu ya kan. Jadi akhirnya dari pengalaman diri sendiri, akhirnya nggak mau dong kalau nanti
siapapun mahasiswa yang join sama prodi Hukum Ekonomi Syariah merasakan hal yang sama. Walaupun mungkin jatuhnya tuh karena dari perasaan pribadi ya Kak ya, mungkin. Ya mungkin ya Kak. Kayaknya iya kayaknya. Nah, kalau untuk Kak Qasim sendiri gimana? Saya kan memang nggak ditunjuk, juga nggak disuruh, ini hanya inisiatif saya sendiri. Karena kan kalau anak hukum ini mau ditunjuk-tunjuk seperti itu kayak asing seperti itu kan. Jadi dengan keberanian sendiri, dengan tekad sendiri itu harus tampil gitu. Tapi hal yang ke positif seperti itu Kak. Beraninya itu hal yang ke positif. Hal yang positif pasti. Nah, untuk visi misi dari awal ini sudah menjadi pasangan paslon, ataukah karena dua orang yang akhirnya dipaslonkan, jadi punya visi misi yang sama, atau terbentuklah menjadi sebuah paslon dengan visi misi yang berbeda tapi satu tujuan? Kalau visi misi kami berdua hampir sama. Iya, karena kami juga kan dia ditunjuk, saya juga ikut, ibaratnya itu mendampingi dia. Jadi saya ikut visi misinya dia. Ikut tapi dengan beberapa masukan dong pastinya ya, pasti, bukannya cuma ikut-ikut aja ya. Iya pasti itu Kak, karena ada juga masukan dari saya kan, terus juga blogger seperti itu. Nanti kan itu kan kami diskusikan, ada juga dari teman-teman yang lain, anggota-anggota lain juga kami apresiasi mereka tuh kami diterima gitu ya. Diterima, akhirnya difikirkan, ditelaah, dan juga dibuat blogger seperti itu Kak. Iya. Nah, untuk prodi Hukum Ekonomi Syariah sendiri ya Kak ya. Mungkin kalau untuk Kak Qasim baru beberapa minggu gitu ya. Bulan join dong. Ya. Bulan. Terus kalau untuk Kak Marhen sendiri baru udah merasakan. Nah, dari sebelum Kakak menjabat sebagai ketua Hima hingga sekarang akhirnya menjabat sebagai ketua Hima, kira-kira nih yang Kakak rasakan apa? Mungkin sekarang udah jadi ketua nih, kayaknya aku bakal bikin hash lebih dari apa yang ada di pikiran aku, atau ya udah sih lanjutin aja yang udah kecapaian kemarin, atau gimana? Ya, untuk itu kita ada inovasi yang baru lah Kak, tapi itu tidak lepas dari kegiatan yang dulu. Contoh misal nih Kak. Karena kan misalnya nah kemarin kan ada Simahkrab itu Kak, silaturahmi mahasiswa hukum keakraban. Simahkrab keren juga tuh. Yang bikin siapa? Kami Kak. Gue dong. Kami. Iya, semua diskusi. Dulu kan adanya ta'aruf kan ya. Itu jadi kita apa itu namanya, kalau tradisi lama kan harus yang baru gitu kan, diperbarui menjadi judul yang baru gitu kan. Jadi Simahkrab itu kan. Jadi Simahkrab akhirnya itu tujuannya pasti sama tentang ta'aruf. Iya, perkenalan. Cuman mungkin kegiatannya lebih diasikin aja deh, biar kesannya nggak kayak dari tahun-tahun sama ta'aruf mulu nih kegiatan gitu ya. Nah, dan juga kemarin belum lama kayaknya baru hari apa ya Kak ya? Senin kemarin ya? Iya, Senin kemarin ya. Kemarin tuh baru ada kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah kalau nggak salah ya. Benar, Kak. Nah, itu nanti yang bakal aku cari tahu tentang kegiatan itu, ataukah hanya sekali saja untuk prokernya, atau nanti akan terus diusahakan ya. Biasanya mah kalau masa jabatan baru tuh masih semangat-semangatnya. Tapi kalau udah berjalan setengah tahun itu kayak aduh capek banget deh. Pengen berhenti dulu. Nah, nanti ya kita akan bahas lagi. Dan juga untuk sobat asik semuanya jangan kemana-mana, karena kita bakalan ngobrol lagi, ngobrol santai dan juga seru pastinya bersama dengan Ketua dan juga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka. Jalur prestasi sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 3 Juli 2024. Jalur pendaftaran gelombang pertama telah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 14 April 2024. Untuk jalur gelombang pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 29 Juni 2024. Jalur pendaftaran gelombang 3 dibuka pada 1 Juni sampai 25 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui jalur online, linknya klik di bawah ini. Untuk pendaftaran offline bisa langsung datang ke kantor IAIN As-Siddiqiyah di Jalan Lintas Timur Lugu Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Oki. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami tunggu kalian di kampus IAIN As-Siddiqiyah.
Oke deh Sobat Asik, nah kita juga masih bareng-bareng sama ketua dan juga wakil dari program studi hukum ekonomi syariah. Tapi sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol santai bersama dengan ketua dan juga wakilnya, Silvi punya informasi untuk Anda semuanya, terutama buat Sobat Asik di luar sana yang sekarang ya menduduki di bangku akhir SMA atau mungkin SMK atau mungkin aliyah ya, yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana karena sekarang kalau jauh nggak kuat deh mau LDR sama Ayang ya. Benar sekali. Pilih aja kampus yang udah pasti deket dan juga pasti berkualitas. Tentunya di mana? Di Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Kita punya 6 program studi ya Kak ya. Ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada pendidikan agama Islam, terus juga ada tadris bahasa Inggris, lalu ada hukum ekonomi syariah, dan juga ada ekonomi syariah. Nah, yang bersama dengan saya saat ini adalah perwakilan atau juga ketua dan juga wakil dari program studi hukum ekonomi syariah. Kita akan tanya-tanya langsung ya, karena sekarang kayaknya minat dari calon-calon mahasiswa baru itu lebih ke bidang pendidikan, Kak. Iya nggak sih? Iya benar Kak, benar. Ya, sekarang kita sering lihat banget banyak orang yang benar-benar mengejar dunia-dunia yang berhubungan dengan para pendidik-pendidik gitu. Iya. Padahal ya untuk prodi-prodi lain juga masih punya peluang dong ya, pastinya. Punya kans, Kak. Masih punya. Contohnya di IAIN As-Siddiqiyah ini kita punya hukum ekonomi syariah dan juga ekonomi syariah. Nah, karena ketepatan banget kita lagi bersama dengan perwakilan dari prodi hukum ekonomi syariah, boleh dong dikasih pelet-pelet cinta sama Sobat Asik di luar sana supaya nanti mungkin minat atau penasaran deh. Sebenarnya HES itu apaan sih? Hukum itu sebenarnya apa, kerjaannya cuman ngafal-ngafal undang-undang aja sih ya Kak ya? Boleh, silahkan dikasih tahu sama Sobat Asik semuanya. Satu-satu dong, boleh deh, boleh. Halo Sobat Asik dan teman-teman dari SMA maupun MA. Untuk program studi hukum ekonomi syariah sendiri bukan cuma mempelajari hukum tetapi ada ekonomi juga. Jadi untuk di hukum ekonomi syariah ini setelah lulus banyak peluang-peluang ya. Bukan cuma di pengadilan, bukan cuma menjadi jaksa atau pengacara, tapi kita juga bisa menjadi pendidik dan juga masih banyak lagi Kak, kayak bank itu bisa menerima kita. Menerima dari lulusan hukum ekonomi syariah. Untuk peluang yang lain mungkin Kak, atau yang bisa kita dapatkan pengalaman selama berkuliah hukum ekonomi syariah, kira-kira apa? Mungkin itu akan disampaikan pada wakil. Oke. Oh iya, kayaknya ketua terus yang bilang ya. Oke, kita serang wakilnya sekarang. Boleh. Oke, silahkan Kak. Peluang yang bisa kita dapatkan selama kita mengambil perkuliahan di hukum ekonomi syariah selama 4 tahun ya, semester 1. Silakan. Ya, karena kan di hukum ekonomi syariah ini selama kita kuliah di sini kita juga ada banyak kegiatan seperti itu kan. Nah, jadi peluang untuk kita lebih dewasa lagi dan juga public speaking kita, terutamanya kalau kita awalnya kita pendiam, nah seperti itu. Dan di hukum ekonomi syariah itu kita dilatih. Ya, dilatih terus. Nah, itu salah satunya keuntungan ya, keuntungan atau manfaat untuk masuk ke hukum ekonomi syariah. Oke. Nah, lanjut kita ke bahasan yang paling penasaran banget ya. Kemarin kan sehubungan dengan kegiatan di hukum ekonomi syariah ya. Iya, salah satunya juga manfaatnya yang bisa kita dapatkan yaitu berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan atau Sobat Asik semuanya yang mungkin belum selesai di jenjang sekolah menengah atas ya Kak ya. Atau sekolah menengah kejuruan juga. Nah, kemarin kan juga baru aja di kunjungan ya, Prodi HES itu ke salah satu SMA. Iya, SMA Lempuing. SMA Lempuing. Tebing Solo. Oh, SMA 1 ya Kak ya? SMA 1. Nah, itu dengan rangka apa Kak? Dalam rangka Law Go to School Kak. Dengan temanya itu jangan biarkan pernikahan dini merusak impianmu. Oke. Nah, Sobat Asik ada yang mau daftar nggak? Ikutan lagi. Mungkin ada webinar ke depannya ya Kak ya? Nah, ya, bisa jadi. Oke, nah untuk kegiatan juga pasti salah satu dari proker, ketua dan juga wakil hima serta seluruh anggota hima. Kira-kira itu kegiatan berjalannya dalam masa jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang, ataukah mungkin hanya waktu lagi panas-panas sebagai ketua dan wakil, atau mungkin akan berjalan terus-menerus hingga sekolah-sekolah yang ada di OKI atau mungkin luar OKI akan terjangkau oleh Prodi HES? Mungkin akan itu program jangka panjang Mbak ya. Maksudnya panjang itu berlaku terus nanti Mas. Selama pengurusan saya. Kita akan menjangkau di MA juga
dari swasta maupun negeri, itulah kira-kira. Dengan tujuan ya yang paling utama apa tuh Kak kira-kira? Memberikan pemahaman ya tentang tema yang kami berikan. Contoh kemarin itu kan kayak tema kami kemarin itu kan bagus itu kan untuk mencegah pernikahan dini. Nah biasanya kan kalau anak-anak SMA itu kalau dia nggak melanjutkan untuk ke jenjang kuliah ataupun kerja, itu pikiran mereka tuh pasti arah ke pernikahan. Nah makanya kami kasihkan sosialisasi pemahaman bahwa misalnya pernikahan dini itu dampaknya itu bakal seperti apa seperti itu. Makanya kami kasihkan apa pemahaman, pemateri gitu-gitu. Jadi untuk selanjutnya nanti ya bakal banyak lagi tema-tema yang akan kami sampaikan ke sekolah-sekolah lain. Oke, jadi berarti untuk tema tidak hanya monoton itu saja. Iya benar Kak. Nanti setiap sekolah itu bakal insya Allah kami akan tema-temanya masing-masing. Oke, nah untuk kedepannya nanti berapa minggu lagi Kak atau berapa bulan lagi akan kunjungan, atau setiap minggu atau setiap awal bulan Kak atau gimana? Karena ini kan pas forumnya juga anak-anak SMA itu juga sudah ulangan kan, jadi mereka ada kosong. Nah mungkin nanti kami juga mau mencari informasi juga sekolahan mana yang ibaratnya ada kosong-kosong seperti itu, bulan-bulan berapanya, itu nanti langsung kami masukkan surat proposal atau izin. Ya. Jadi kalau ini ditentukan masih berapa bulan lagi, mau berapa minggu lagi itu belum tentu dong. Belum tentu, ya karena kan kami juga mau melihat kondisi sekolahan itu dulu. Ada jam kosong nggak dia kegiatan mereka di sana seperti itu Kak. Oke, jadi mungkin sasaran yang paling utama itu sekarang sementara untuk sobat asik yang hampir lulus dari SMA. Ya. Untuk kelasnya mungkin seluruh kelas atau gimana Kak? Ya kalau kemarin itu pas kami acara kemarin itu hanya kelas 12. Tapi ya? ketika mau ikut juga semuanya kelas 10 Silahkan. atau kelas 11 ya nggak apa-apa. Terbuka ya? Ya terbuka untuk umum. Bahkan dosen-dosen, guru-guru pun boleh ikut. Oke, ya jadi audiens, bila perlu jadi pengisi acara juga bisa Kak. Ikut bisa, oke, kalau gitu deh. Ya, dan terakhir nih Kak ya, saya pengen tahu ya untuk pandangan ke depan, pasti selain visi dan misi, selain proker setiap tahun dan juga setiap bulan, jangka panjang dan juga jangka pendek, dari ketua dan juga wakil program studi hukum ekonomi syariah, terutama Kak Marhen dan juga Kak Kosim, itu pasti memiliki pandangan ke depan untuk prodi HES atau mungkin harapan deh untuk prodi hukum ekonomi syariah itu agar lebih baik lagi ya, walaupun sekarang sudah baik ya, atau lebih bisa merangkul lagi nggak cuma dari prodi HES aja, tapi mungkin seluruh prodi yang ada di Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Kira-kira apa yang kakak pikirkan yang ada di pandangan Kak Mahren dan juga Kak Kosim? Satu-satu dulu deh, kayaknya dari Kak Kosim dulu. Untuk langkah kedepannya ya, bloker yang telah kami sediakan ini yang telah kami pikirkan dari awal sampai ini nanti tetap terus kami jalankan, dan juga untuk memperikat satu prodi seperti prodi yang lain, itu juga kami terus merangkul mereka, mengajak mereka juga ke dalam bloker kami. Begitu juga dengan bloker-bloker mereka kan, seperti itu kalau mereka butuh bantuan kami juga kami siap untuk ambil andil seperti itu, untuk membantu bloker mereka seperti itu, biar ada keikatan satu bloker lain dengan bloker saling lain. Kerjasama deh pokoknya. Kerjasama ya gitu Kak. Oke, kalau untuk ketua sendiri Kak Marhen gimana? Dari saya itu saya sudah menyediakan proker Mbak ya, untuk kita kolaborasi antar prodi. Jadi untuk mengikatlah kebersamaan kita, bisa kolaborasi dengan prodi-prodi yang lain. Oke, nah harapan terbesar selama masa jabatan yang kurang lebih 1 tahun ini untuk prodi HES sendiri apa kira-kira? Atau mungkin disampaikan dengan tujuan kepada rekan-rekan HES, kira-kira apa? Mungkin satu untuk semua atau sendiri-sendiri? Boleh, silahkan Kak Ketua, oke. Harapannya untuk HES kedepannya lebih aktif lagi dan kompak lagi. Walaupun kita sudah aktif dan kompak, ya lebih kompak lagi lah. Oke, berarti lebih semangat lagi dong. Lebih semangat lagi, lebih berwarna lagi deh. Karena orang memandang kalau prodi HES itu kayaknya anaknya serem-serem ya. Karena pelajarannya serius-serius semua, berkaitan dengan hukum ya. Kan mungkin orang kalau mau nyapa anak HES takut banget nanti sombong ya, dikira gitu. Tapi enggak dong, enggak. Mereka mungkin cuma malu aja. Aslinya enggak ya Kak ya. Contoh sendiri Kak Marhen sendiri ya, walaupun pendiam tapi berani sekarang udah memberanikan diri lah Kak. Iya dong, harus. Karena kita harus mencoba, karena sesuatu yang belum pernah kita coba kita nggak akan pernah tahu rasanya gimana. Mungkin ada lagi tambahan Kak? Ya itu tadi kan, tambahan juga dikit. Semoga aja bloker-bloker yang kami rencanakan ini terlaksana semua dan berjalan
dengan lancar. Amin. Itu aja harapan saya. Itu saja. Oke, kalau gitu thanks ya Kak Marhen dan juga Kak Kosim sudah hadir di podcast Asik. Pokoknya ini adalah first time kita ketemu ya. Kayaknya baru tahu nama juga. Semoga tahun depan bisa ketemu lagi lah. Jangan tahun depan, bulan depan aja kayaknya. Bulan depan. Bisa jadi. Dengan program yang sama. Mungkin nanti Sobat Asik yang mau tahu tentang materi tadi ya. Apa tadi Kak? Jangan biarkan pernikahan dini merusak impianmu. Nah, bisa jadi kita undang pematerinya kemarin ya, pemateri kemarin untuk datang di podcast Asik melalui Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Boleh ya. Boleh. Dan untuk Sobat Asik yang penasaran tentang sebenarnya hukum ekonomi syariah itu kayak gimana sih? Boleh nggak kalau tahun depan aku join bareng sama Hukum Ekonomi Syariah? Boleh ya. Silahkan komen di YouTube kita atau juga mungkin bisa ketahui ya Kak ya, bisa cari-cari di sosmed HES kira-kira apa? Bisa kasih tahu Kak? Hima Prodi HES seperti itu. Kalau itu Facebooknya, kalau IG-nya Hima Prodi HES juga kan? Sama kan? Hima Prodi HES ya. Oke, silahkan dicari atau mungkin nanti bisa nanti chat aja deh ya di sosial media IAIN Asidika Official tentang beberapa prodi yang kita miliki, terutama untuk Anda yang mau join bersama dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang lain mana Kak? Kapan ya? Kapan-kapan, tunggu dulu, dan kita bakalan terbitkan semua podcast bersama dengan Hima dan juga wakil dari seluruh program studi yang ada di Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah ya. Pokoknya thank you buat Kak Marhen dan juga Kak Kosim. Dan juga untuk Sobat Asik semuanya, jangan lupa buat like dan juga subscribe serta share konten kita ini di seluruh teman-teman kamu yang masih bingung mau lanjut kuliah di mana. Pokoknya Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah solusinya. Silvi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.